Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel, yaitu metode scatter plot. Metode scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot ini adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Plot ini biasanya disebut dengan grafik scatter. Dengan metode scatter plot ini, kita dapat memplot titik-titik data sehingga diperoleh hubungan biaya dan aktivitas. Hal ini dilakukan untuk menilai validitas hubungan linear yang diasumsikan. Dan kelemahan pada metode scatter plot, yang dimana keunggulannya yaitu memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, dan kelemahannya sendiri tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbalik. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Pertama kita blok, kemudian kita klik insert, dan kita pilih chart. Kita memakai yang titik-titik saja. Untuk chart title ini kita bisa ganti dengan grafik scatter plot. Nah, kemudian kita klik tanda plus dan beri centang pada axis titles. Untuk axis title yang sebelah kiri kita ganti dengan biaya produksi. Kemudian axis title yang sebelah bawah kita ganti dengan unit produk. Oke, kemudian kita klik tanda plus. Kemudian kita pilih axis ini dan pilih yang more option. Muncullah format axis, yang dimana di sini saya akan mengubah batas minimum menjadi 900 dan batas maksimumnya menjadi 1600. Oke, untuk kerapian ini sebenarnya sifatnya itu bebas, tidak harus rapi, namun sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian kita klik tanda plus, dan kita pilih yang trendline, kemudian kita pilih yang linear. Nah, kenapa kita pilih yang linear? Itu karena sesuai dengan sifat antara biaya produksi terhadap jenis produk. Semakin besar unit yang diproduksi, maka semakin besar pula jumlah biaya produksinya. Begitupun sebaliknya. Baik teman-teman, sepertinya garisnya sudah nampak, yang dimana menunjukkan bahwa bulan Januari dan bulan Maret itu titik berada di atas garis, dan pada bulan Februari dan bulan April itu titik berada di bawah garis. Nah, selanjutnya kita pilih tanda plus dan pilih trendline, kemudian kita pilih yang more option. Nah, kita pilih more option ini dengan tujuan untuk melihat regresinya. Melalui metode regresi ini dapat terlihat akan ketemu berapa, dan dengan mengklik dan memberi centang pada display equation on chart, maka ketemu metode regresi yaitu sebesar Y sama dengan 154,24X dikurangi 94153. Nah, selain itu, saya juga ingin mengetahui berapa besar R-square-nya, yaitu kita beri centang juga, dan dapat diketahui sebesar 0,942. Lalu saya akan menghitungnya dengan metode scatter plot, yang tentunya metode scatter plot ini berbeda dengan metode High-Low, yang dimana metode High-Low itu kita memilih titik tertinggi dan titik terendah, sedangkan metode scatter plot ini kita bebas memilih titik yang mana saja. Nah, di sini saya akan memilih titik pada bulan Januari dan bulan Maret karena berada di atas garis. Baik teman-teman, kita langsung kembali. Pertama kita
akan menentukan biaya variabel per unit. Untuk biaya variabel per unit ini, rumusnya biaya produksi dibagi unit produk. Untuk biaya produksi ini, saya akan memakai yang bulan Januari dan bulan April. Oke. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa berada di atas garis. Nah, untuk biaya produksi pada bulan April itu yaitu sebesar 135.000 dikurangi 130.000, kemudian untuk unit produknya sebesar 1.500 dikurangi 1.400. Ketemu hasilnya 5.000 per 100. Itu hasilnya 50. Oke, kita sudah menghitung biaya variabel per unit. Sekarang kita menghitung biaya tetapnya. Untuk biaya tetap sendiri itu rumusnya Y sama dengan A plus BX, yang dimana Y ini memakai biaya produksi pada bulan Januari yaitu sebesar 130.000 sama dengan A plus B ini kita memakai biaya variabel per unit yaitu sebesar 50, dan untuk X ini kita memakai unit produk pada bulan Januari yaitu sebesar 1.400. Dengan demikian A sama dengan 130.000 dikurangi 70.000, sehingga A menghasilkan 60.000. Nah, kita sudah mengetahui bahwa biaya variabel per unit ini dan biaya tetap. Dan kemudian kita akan membuat persamaan, yaitu Y sama dengan A, kita sudah mengetahui yaitu sebesar 60.000, ditambah B, kita sudah mengetahui biaya variabel per unit sebesar 50X. Nah, jika dibandingkan dengan regresi tadi di atas, yaitu Y sama dengan 154,24 X ditambah 94,153. Nah, untuk ini bisa dibalik supaya lebih gampang untuk melihatnya. Sebenarnya, mohon maaf, ini tandanya min ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sehingga dapat dibalik, jadi Y sama dengan 50X ditambah 60.000. Nah, yang dimana ini menggunakan metode scatter plot. Nah, hasil regresi ini tentu berbeda dengan hasil dari metode scatter plot. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa metode scatter plot ini berbeda jika kita bandingkan dengan metode lainnya, yaitu dengan metode Hague-Low dan metode least square. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih.